Hola besinya kata Ani. Besti diduga geram lantaran Amar Zoni yang harusnya pada sidang minggu lalu berdasarkan keputusan hakim bisa dihadirkan namun masih aja daring sidangnya. Kuasa hukum Amar Zoni John Matias pun sampai menyebut bisa aja mundur Besti. Waduh, kalau sampai mundur gimana ya nasib Amar Zoni Besti? Secara kan sidangnya masih berlangsung. Anyway, bukan tanpa alasan melihat Amar yang masih dihadirkan secara online saat sidang Kamis lalu, John kuasa hukum Amar Zoni merasa penetapan hakim yang menyebut Amar sudah bisa dihadirkan namun masih aja belum bisa. Hal itu seraya membuatnya begitu geram dan akan berbicara dengan Amar apakah harus dilanjutkan atau tidak. Lantaran menurutnya Amar sudah dihukum duluan. Telah membalas permohonan dari penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Permohonan pemindahan sementara narapidana Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta, Daerah Khusus Jakarta belum dapat dipenuhi. 2. Menunjuk angka 1 huruf C permohonan persidangan narapidana Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan dapat dilakukan di tempat terpidana menjalani pidananya atau secara telekonferensi yang akan difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi pelaksanaan, dan efektivitas waktu. Adapun angka 1 huruf C tersebut adalah perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 402 garing DJU garing HM.01.1 garing 2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor K 117 garing E garing EJP garing 04 garing 2020 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS 08 HA 055 tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Oleh karena itu, Yang Mulia dan Saudara Penasihat Hukum dan sidang yang kami muliakan, penuntut umum pada perkara nomor 632 garing Pinsus garing 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Asep bin Sarikin dan kawan-kawan tidak dapat menghadirkan terdakwa Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan pada persidangan hari ini di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana penetapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632 garing Pinsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat tanggal 27 November 2025 ditandatangani secara elektronik. Kita lihat nanti ya tentu saya berdonasi lagi nanti dengan Amar apakah perkaranya mungkin telah diundang apa tidak kan? Ya kalau menurut kami nggak akan ada lagi keadilan nanti ya untuk apa lagi di sidangnya dilanjutkan, biar aja lah dihukum orang, nggak ada perlu lagi kita hadir di situ untuk apa, karena apa orang udah dihukum duluan kok ya kan, udah ditunjukkan bahwa orang akan dapat keadilan dengan intervensi itu kan namanya kan udah merusak kan. Ya saya kan bicara, saya sebagai pribadi ya memang kalau dipaksakan ya Amar tidak dapat kebebasan, ya saya mungkin akan minta izin mengundurkan diri juga. Untuk apa? Berarti kan orang belum dihukum, sekarang aja udah dihukum dulu, ya kan? Berarti udah, kalau menurut saya ya bisa aja pendapat saya ini dikasih orang, ya berarti ya udah dihukum duluan sebelum persidangan ini berakhir. Ini sepribadi ya. Kalau kebenaran nggak ada lagi, untuk apa kami sebagai pengacara lagi ada di situ? Ikutnya terserah dia aja ya. Belum bisa dihadirkan Amar Zoni dan kawan-kawan ke muka persidangan, padahal sebelumnya pada sidang minggu lalu hakim telah mengeluarkan penetapannya. Juga sempat membuat suasana sidang agak memanas Besti. John Matias yang terlihat kecewa meminta agar JPU mengirim surat kepada Menko. Ia pun menyampaikan kekhawatirannya dengan tidak berjalannya penetapan hakim akan membuat dampak pada kepercayaan masyarakat. Manakala ini tidak dipatuhi, cuma alasannya karena MUU yang sudah keluarsa, karena MUU ini dibuat tengok konsiderannya itu masalah COVID. Nah, COVID ini udah selesai. Nah,
Jadi untuk itu kami menolak alasan itu dan meminta majelis yang harus dipahami dulu, yang mulia, jaksa, Kementerian Mapas itu di bawah koordinasi Menteri Hukum. Jadi kami minta jaksa penuntut umum menulis surat ke Menko Hukum, karena harus dipahami juga kan, saya yakin Dirjen Pas nggak mengerti hukum acara pidana. Hukum acara pidana kan udah jelas bahwa penetapan hakim itu kan harus dipatuhi. Itu kan oleh baik siapapun, dan itu kan supremasi penegakan hukum. Apabila ini tidak dipatuhi nanti yang mulia, ini akan merusak hukum ini. Nanti apabila nanti yang mulia mengeluarkan penetapan orang dihukum, terus orang nggak mau, bisa diterima begitu aja karena orangnya ini kan udah ada juga kasus yang terjadi nih, orang yang mau diskusi sampai sekarang nggak dapat. Nah, itu kan kenapa? Apalagi nanti ini dipertontonkan, semua media mengetahui ini, bahwa ini penetapan hakim tidak mau cuma gara-gara MUU yang udah keluarsa. Jadi menurut saya mohon JPU untuk menulis surat ke Menko, karena Menko yang mengkoordinasikan dan kemudian juga ke Menteri, karena saya paham bahwa memang Dirjen Mapas ini kan, saya ya kalau pendapat saya mungkin nggak ngerti hukum acara. Jadi kalau ini dipaksakan, bagaimana nanti masyarakat menengok keputusan yang mulia ini yang udah ada penetapan tidak dipatuhi? Akhirnya masyarakat tidak akan percaya kepada keputusan ini nanti. Jadi ini akan merusak hukum kalau ini sama. Menurut pendapat kami ini ada juga semacam ya kalau aku bilang apa ya terlalu kasar yang mulia ya. Tapi kalau menurut saya ini sama dengan penghinaan kepada pengadilan. Belum bisa dihadirkan Amar Zoni dalam sidang. Menurut praktisi hukum, beberapa waktu lalu sebelum sidang 3 Desember lalu memang memiliki beragam pendapat, Besti. Salah satunya Hotman Paris yang merasa jika alasannya adalah keamanan, ia pun mengaku hingga kini belum melihat sisi berbahayanya Amar Zoni, mengingat ia pun pasti dalam pengawalan meskipun hadir dalam sidang. Hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu hakim, itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat gitu loh. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu udah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Tapi kan posisinya lagi di Nusa Kambangan, dia punya hak nggak sih Bang buat bisa dihadirkan langsung di persidangan? Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang kalau ada alasan yang dapat dibenarkan itu benar. Makanya saya bilang apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk melakukan pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh. Gangguan sinyal itu paling sering itu, ya. Tapi Bang, kalau melihat situasi Nusa Kambangan ini benar nggak sih? Aku malah justru agak ragu sampai bahwa ditutup, sampai diborgol kaki dan tangan. Makanya saya tidak tahu apakah memang dia sangat membahayakan atau tidak. Aku nggak bisa komen soal itu, ya. Aku nggak bisa komen, ya. Tapi kalau memang dia sangat membahayakan,
ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak gitu. Tapi kalau yang abang lihatnya Ahmad Dhani tidak membahayakan. Aku nggak melihat dia bukan teroris, bahwa kalau dia adalah pengedar, ya Apa bedanya sama yang lainnya? ya maksud saya ya dikerengkeng aja di Jakarta, waktu sidang diantar gitu kan. Gitu loh. Kekecewaan John Matias pada sidang kemarin karena penetapan Ahmad Dhani untuk bisa hadir sidang secara offline juga membuatnya menduga kalau yang mempersulit sidang justru pihak Imapas. Mengingat menurutnya yang membawa perkara itu adalah pihak Imapas. Terlebih sebelum sidang juga Ahmad Dhani sudah dikirim ke Nusa Kambangan. Sehingga John merasa Imapas justru yang mempersulit termasuk terkait asesmen 6 bulan Ahmad Dhani. Menurutnya hal itu hanya teknis karena perihal Ahmad Dhani dihadirkan secara offline hanya untuk pembuktian hingga kasusnya selesai agar bisa memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan secara psikis, bukan untuk menghilangkan hukuman. Terlebih pihak Ahmad Dhani pun pernah menyebut ingin membongkar terkait kasusnya tersebut. Nah, kekecewaan juga terlihat dari Camelia lantaran menurutnya terkait komunikasi ke penasehat hukum sudah 2 minggu nggak ada Cenah Besti. Kemana nanti ya apanya kewajarnya pengadilan kita kalau institusi, padahal di dalam satu apa loh, dalam satu sama-sama penegak hukum, ya kan? Karena Imapas kan penegak hukum juga dari kementerian kan, dan yang membawa perkara ini yang harus dipaham ke sini ini itu kan dari pihak Imapas, pihak lapas, ya kan? Pembinaan dia laporkan dibawa ke polisi limpahin ke sini, ya kan, kemudian kejaksaannya tiba-tiba sebelum disidangkan, sebelum disidangkan baru dikirim ke sana, kan itu mempersulit sidang kan? Siapa? Jadi semua ini ya penyakit ini yang membuat ya dirjen, maksudnya dirjen sendiri, dan dia juga yang mengapakan sendiri ya, menyalahin orang sendiri dengan menunjukkan kewenangan. Jadi kearoganan dari institusi itu harus dengan negara hukumnya harus diapain, nggak boleh lagi itu. Itu kan teknis mereka, bukan urusan kita. Ya teknis itu apa, dia nggak bisa di asesmen di Jakarta. Dirjen lapas tadi di Jakarta tempatnya. Bisa juga. Ini kan bukan untuk mengapakan, menghilangkan hukuman, tidak. Ini cuma menghadiri supaya dia bisa memberikan keterangan yang bebas, kemudian kan tidak ada tekanan secara psikis, dia kan itu yang diminta sini supaya dia bebas bicara dengan hakim. Apalagi dia mau jadi apa, mau membongkar, iya kan? Apakah itu harus dilakukan dengan dibuat aturan ini, ya kan? Bisa juga. Negara ini kan, ya kan, negara ini kan semua rakyat ini, ya, amat juga rakyat kita juga, ya kan, nggak ada apalah, maksudnya diskriminasi. Undang-undang dasar loh, itu udah menyamin tidak ada diskriminasi hukum terhadap seorang, itu pasal 28I, Undang Dasar 45 perubahan. Jadi dasarnya ini penetapan hakim itu tinggi loh. Kalau apa itu kan cuma MOU yang udah keluar sah, di segitu aja lah. Kan juga dari Pak Dirjennya bilang komunikasi tidak dibatasi. Dari 2 minggu yang lalu tidak ada telepon dari Bang Ahmad, bukan ke saya, kalau saya kan bukan ke PH-nya aja tidak ada sampai detik mau hari sidang. Hari ini mau sidang tidak ada hubungan sama sekali dari pihak NK ke Om John. Jadi bagaimana bisa dikatakan tidak membatasi komunikasi kok gitu. Jadi gimana? Orang dari 2 minggu tidak ada kok dari NK. Kita nggak tahu kalau dan juga bukan dihadirkan. Pihak 5 terdakwa itu pun saya tanya dengan PH-nya, ada dihubungin nggak untuk persidangan ini? Nggak ada sama sekali. Jadi tidak ada komunikasi berarti ya? Tidak ada info, nggak ada. Kalau memberikan statement itu yang benar gitu. Kalau emang bisa komunikasi secara ya bebas lah kasarnya sama keluarga, ya lakukanlah. Sekarang mana? Kan ada komunikasi 2 minggu sudah tidak ada komunikasi dari pihak NK ke PH. Tidak usah deh ke keluarga, ke PH aja dulu.
Dan Gimana komunikasinya hanya setelah sidang, Iya, tapi tidak ada yang langsung. Kalau langsung itu dengan PH aja. ya setelah sidang Tapi dengan online. kami, dengan keluarga, dengan dokter Lia itu setelah sidang yang 10 menit, itu pun kebijakan dari Bu Hakim. Nah kalau minggu lalu enggak karena mungkin majelis hakim Berharap akan ketemu hari ini. akan ketemu hari ini, makanya kemarin tidak ada video call kan setelah sidang, makanya majelis hakim sudah sangat Harapnya hari ini besok adalah minggu depan ketemu. juga ketemu kok. Kalau kita menuntut juga majelis hakim juga ini udah dikasih juga gitu, kita udah mematuhi, sangat mematuhi, tapi jangan diinjak-injak juga dong, kami kan juga warga negara Indonesia bayar pajak, iya kan gitu loh. Jadi udahlah, jadi buat apa sih, meringankan semuanya, jadi masyarakat juga nggak bertanya-tanya, ya kan bukan saya juga Asasi sebagai warga masyarakat. negara. Iya, kenapa sih nggak dihadirin? Itu kan jadi bertanya-tanya. Ya Besti, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Apakah Amar Zoni dan kawan-kawan akan bisa dihadirkan secara offline di muka sidang? Karena kuasa hukum kayaknya udah meminta agar jaksa mengirim surat pada Menko. Dan semoga kuasa hukum tak perlu ganti lagi ya Besti, apalagi sampai mundur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.